Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga kalian di rumah semuanya sehat, semangat, dan siap untuk belajar hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi dalam pembelajaran tematik tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema yang ketiga, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1 dan 2. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, untuk pembelajaran hari ini adalah pembelajaran 1 halaman 122. Coba kalian perhatikan gambar Siti dan Lani berikut ini. Nah, di situ Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti membonceng Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Masih ingatkah kalian beberapa pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Iya, beberapa pengaruh gaya terhadap gerakan benda antara lain, yang pertama, gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Coba kalian perhatikan gambarnya. Nah, gambar tersebut menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan pintu bergerak membuka dan menutup. Kemudian yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Coba kalian perhatikan gambarnya. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak supir bus menjadi lambat lalu berhenti. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Coba kalian perhatikan gambarnya. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Kemudian yang keempat, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Kalian perhatikan ya, gambar melambungkan bola ke atas dan memukul bola ke depan. Nah, gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, kalian dapat menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di sekitar lingkungan rumah tempat tinggal kalian. Contohnya yang pertama, anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepas karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel, jangan sampai diarahkan kepada teman. Yang kedua, paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Yang ketiga, pengrajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah liat dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk, seperti gambar berikut. Bagaimana hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa tersebut? Nah, kita diskusikan sama-sama. Yang pertama, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah gaya tarikan menimbulkan bergeraknya ember dari bawah ke atas. Kemudian hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah semakin besar gaya yang diberikan pada karet ketapel, maka semakin cepat batu tersebut terlemparkan. Selanjutnya, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah pengaruh gaya saat membentuk tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi berbentuk gerabah yang diinginkan. Mari kita baca bersama cerita angsa dan telur emas Aesop pada halaman 127.
Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Nah, dari cerita di atas kita dapat mengambil hikmah atau pembelajarannya ya. Kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Berdasarkan cerita angsa dan telur emas Aesop tadi, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut. Yang pertama, apa inti dari teks cerita tersebut? Inti ceritanya adalah tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Nah, angsa tersebut dapat bertelur emas. Jadi, petani ingin angsanya bertelur banyak supaya ia bisa cepat kaya. Yang kedua, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Ya, tokoh utamanya adalah petani. Yang ketiga, bagaimanakah sikap yang dimiliki oleh tokoh utama? Ya, tokoh utama memiliki sikap tamak dan tidak pernah merasa cukup. Tamak itu rakus ya. Yang keempat, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Ya, seharusnya ia bersyukur atas nikmat yang sudah ia miliki. Yang kelima, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Tentunya saya akan bersyukur terhadap rezeki yang sudah saya terima. Cerita angsa dan telur emas tersebut merupakan cerita fiksi. Pada dasarnya cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan ya. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiositas, dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Silakan kalian amati gambar benda-benda berikut. Nah, benda-benda tersebut merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah kalian bisa membedakan antara gambar 2 dimensi dan 3 dimensi? Nah, perhatikan ya. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi
dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi tersebut, dapat kita pahami ada ciri-ciri 3 dimensi. Antara lain, yang pertama mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume. Nah, ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud antara lain, yang pertama, benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya, kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan guci. Yang ketiga, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Untuk tugas hari ini, silakan kalian baca beberapa cerita fiksi, kemudian diskusikan judul cerita, tokoh dalam cerita, sifat tokoh dalam cerita, inti cerita ya, seperti apa. Silakan kalian diskusikan bersama anggota keluarga kalian. Kemudian hasilnya tuliskan pada tabel berikut atau di halaman 130. Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.